Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan, "Shalom Pak Timotius." Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. "Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun." "Siapa Mas?" "Walaupun." Sebab Bapak saya ngajar, walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia, "Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu." Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan, "Aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku." Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, "Kapan ya ini kurva corona melandai?" Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya, ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, "Dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan." God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus' name. Amin. Shalom bagi kita yang ada di rumah, lambaikan tangan. Shalom. Shalom. Ya, mari kita siapkan hati kita mendatang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti
semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kasih setiamu Tuhan,
datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Senangkan
Tujuan kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun Tuhan sampai hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya ada kasih, ada kuasa Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai hari ini buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, bahkan menasihati kami, supaya semakin hari Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang di rumah, dengan sukacita dan kasih daripada Tuhan saya sapa salam. Terima kasih buat pemimpin pujian dan seluruh tim, buat kebaikan dan kasih Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat, amin. Sore hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, supaya terus kita diubahkan, terus kita diperbaharui. Semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Masih dalam tema kita, di penghujung tema kita hari ini, kita tetap dalam komunikasi. Katakan amin. Saya tahu bahwa komunikasi ini sesuatu yang sulit. Komunikasi ini terkadang terus menerus kita harus boleh belajar bagaimana layaknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berkomunikasi yang baik. Bagaimana layaknya anak-anak Tuhan kita terus berkomunikasi, membangun satu dengan yang lain, supaya sebagai anak-anak Tuhan kita boleh jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta bintang-bintang, binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak berkuasa, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal yang ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara?
demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jemaat Tuhan, perhatikan dari pembacaan kita firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ketiga ini mengajarkan kita banyak hal. Karena berkomunikasi itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Berkomunikasi adalah hal yang sangat penting dari keseharian kehidupan kita. Sebagai manusia yang bersosialisasi, makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang berkomunikasi satu dengan yang lain. Di sini penting kita ketahui bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting. Katakan amin Bapak Ibu. Jika kita sudah mengerti betapa pentingnya berkomunikasi dalam sebuah relasi, betapa pentingnya sebuah komunikasi dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah komunikasi yang seperti apa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Yakobus 3 ini, banyak hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Yakobus adalah salah satu kitab di Alkitab yang membahas masalah perkataan, yang membahas soal lidah. Secara panjang lebar Yakobus memaparkannya dari pembacaan kita firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar dari kitab Yakobus. Yang pertama dari pembacaan kita tadi ayat yang 1 sampai ayat yang 12, bahwa kekuatan yang hebat yang dimiliki oleh lidah. Ingat Bapak Ibu bahwa kita berkomunikasi itu memakai lidah, bukan? Kita memakai mulut kita memakai lidah kita untuk berkomunikasi. Ada pengaruh yang berbisa dari lidah, bahkan bisa menjadi sesuatu yang jahat. Penggunaan lidah dengan tidak berpendirian. Tadi kita lihat bagaimana Yakobus mengatakan bahwa lidah ini bisa seperti api yang membakar. Lidah ini seperti kekang, dan lidah ini akan menjadi sesuatu yang menjadi bisa jahat, bisa membunuh, bisa melemahkan. Tetapi lidah yang satu juga dikatakan, lidah ini juga kita boleh memuji Tuhan. Lidah ini juga kita boleh mengutuk orang. Bahkan lidah ini juga bisa membunuh orang dengan perkataan yang boleh kita sampaikan. Betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Hari-hari ini mari belajar menjadi jemaat Tuhan, mari menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam perkataan, di dalam tindakan, dalam semua sikap kehidupan kita. Katakan amin. Ini waktunya. Saya tahu bahwa pemimpin kita tidak salah memberi tema ini. Pasti pemimpin kita sudah bertumbul tema apa yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan sepanjang tahun ini. Salah satunya bagaimana menjadi jemaat yang berkomunikasi dengan baik. Tema saya hari ini Bapak Ibu adalah komunikasi yang membangun kesatuan. Ternyata Bapak Ibu, komunikasi juga bisa membuat kita menjadi kuat dalam kesatuan kita. Tetapi sebaliknya, komunikasi juga akan membuat dalam anak-anak Tuhan, dalam jemaat Tuhan menjadi hancur. Betapa jahatnya lidah kalau kita berlakukan dengan hal yang jahat. Tetapi sebaliknya, ada kekuatan dalam lidah yang membuat sesuatu kekuatan mempersatukan jemaat Tuhan. Yang menjadi tantangan bagi kita jemaat Tuhan adalah mari berkomunikasi yang baik satu dengan yang lain. Berkomunikasi jemaat satu dengan yang lain. Berkomunikasi di dalam keluarga, suami istri berkomunikasi dengan baik, jemaat Tuhan berkomunikasi dengan baik. Dengan begini kita bisa menjadi satu di dalam Tuhan. Ada satu kisah, ada satu cerita yang menceritakan hubungan suami istri. Menurut saya ini menarik untuk diperhatikan. Jadi di usia pernikahan yang ke-50 tahun, sebagai ada seorang suami istri, mereka merayakannya. Dirayakan dengan begitu meriah. Ceritanya suami istri ini merayakan pernikahan mereka yang ke-50 tahun sebagai usia
sering dikatakan usia yang sudah begitu dewasa, usia emas, 50 tahun mereka merayakan, mengundang orang-orang penting, mengundang orang-orang yang dikasihi. Bahkan dalam perayaan ini mereka merayakan sesuatu yang luar biasa. Singkat cerita, setelah semua perayaan berjalan, di puncak acara suami istri melakukan sesuatu yang menurut mereka ini adalah sesuatu kesenangan dan kebahagiaan bagi mereka suami istri. Jadi disediakan ikan emas. Ikan emas. Waktu ikan emas ini disediakan, ini salah satu momen yang spesial menurut mereka yang harus dilakukan. Karena menurut mereka selama 50 tahun ikan emas ini adalah ikan yang mereka sangat spesialkan dan mereka sangat sukai. Jadi waktu kisah ini suami istri ini melakukan pemotongan. Sang suami memberikan apa yang menurut suami ini menjadi kesukaan istri, yaitu kepala dan ekor. Dan istri memberikan tubuh ikan emas ini pada suami. Tetapi yang mengejutkan bagi semua undangan, waktu suaminya memberikan kepala dan ekor ikan ini, sang istri menangis. Tadinya sudah bersuka cita, tiba-tiba istri menangis histeris. Semuanya kebingungan, apa gerangan yang terjadi? Setelah ditanya, istri memberi penjelasan. Sebenarnya saya tidak pernah suka dengan kepala ikan dan ekor ikan ini. Tetapi demi menyenangkan suami, dia harus menerima. Dan sebaliknya juga suami harus menceritakan sebenarnya suami juga tidak suka dengan namanya badannya ikan emas. Dia lebih suka dengan kepala dan ekor ikan. Tetapi dengan supaya istri senang, dia menyukai dan mau menerima tubuh. Apa yang kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu? Ternyata selama 50 tahun adanya discommunication, kekurangan komunikasi. 50 tahun Bapak Ibu bayangkan. Terkadang kita salah menanggapi orang lain. Bahkan kita mungkin merasa ini sudah benar apa yang saya lakukan. Ada komunikasi yang salah yang sering terjadi dalam kehidupan kita mungkin, dalam keluarga kita mungkin, di dalam persahabatan, pertemanan. Mari sering berkomunikasi. Bahkan mungkin komunikasi yang salah juga bisa menghancurkan. Ada kisah lagi, kisah tukang. Tukang ini mereka waktu membangun sehati. Mereka bangun bersama-sama bangunan ini. Tetapi waktu bangunan ini semakin naik, ada komunikasi yang salah. Waktu tukang satu ada di atas, tukang yang satu ada di bawah, tukang yang di atas minta martir, tetapi yang di bawah kasih gergaji. Tukang yang di atas minta paku, tetapi yang di bawah kasih martir. Salah komunikasinya. Tetapi yang di atas sudah merasa benar dengan komunikasinya, yang di bawah juga sudah merasa benar. Ada kesalahan dalam komunikasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tukang-tukang ini jadinya bubar. Mereka merasa satu dengan yang lain. Ini saya yang benar. Yang lain merasa dia tidak menghormati saya, tidak mendengarkan saya. Ada komunikasi yang salah Bapak Ibu. Artinya apa? Mari terus-menerus memperbaiki komunikasi. Kalau kita merasa kita salah atau kita merasa paling benar, orang lain tidak mengerti dengan maksud kita, yuk perbaiki. Tanya, bagaimana baiknya? Supaya tidak ada kesalahpahaman. Jangan kita pendam-pendam, kita tahan-tahan, suami istri tahan perasaannya, istri menahan perasaannya, suami menahan perasaannya. Suatu ketika ada waktu meledak, pecah, menjadi masalah yang besar. Seperti tukang-tukang tadi, karena ada komunikasi yang salah,
ceritanya hampir sama dengan Menara Babel ya Bapak Ibu. Menara Babel, yang satunya waktu mereka membangun Menara Babel tinggi-tinggi, setelah tinggi hancur, tidak jadi bangunan itu. Jadi mari Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus membangun komunikasi, yang terus-menerus kita saling melengkapi, yang terus-menerus saling merendahkan diri. Mungkin dalam komunikasi kita merasa paling benar, tapi orang lain tidak merasa juga paling benar. Yuk tanya, atau mungkin yang lain sudah diam, jangan merasa pengen dimengerti. Atau yang lain sudah berusaha juga memperbaiki hubungan, sudah berusaha meminta maaf. Yuk kita menerima satu dengan yang lain, tanpa mementingkan kepentingan kita sendiri, tanpa mempertahankan ego kita sendiri. Anak Bapak Ibu, komunikasi ini penting. Capek bicara terus. Untuk apa rupanya? Ini bukan sifat anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus mendahului. Kalau kita merasa sedang tidak nyaman, tidak damai, yuk. Mungkin orang lain sedang menunggu kita untuk membangun hubungan dengan orang tersebut. Komunikasi sesuatu yang sangat penting. Katakan amin Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga kita, di dalam jemaat khususnya, di dalam lingkungan kita, di mana saja berada. Mari, Yakobus berkata, ada dosa karena lidah. Dikatakan di dalam Yakobus ini ada 3 hal penting. Yang pertama, kekuatan hebat yang dimiliki oleh lidah. Itu di ayat 1 sampai yang ke-5, ayat 5 sampai yang ke-8. Pengaruh berbisa dari lidah yang jahat. Yang ketiga, penggunaan lidah dengan tidak berpendirian. Yakobus memberikan gambaran yang menarik tentang kekuatan lidah. Kita perhatikan, Yakobus tadi memberikan umpama seperti kuda dan kekang. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kuda itu dikasih kekang. Waktu pemilik kuda ini memberikan kekang kepada kuda ini akan mengikuti apa yang dimau, kemana, mau ngapain. Tuh, kalau kita perhatikan film-film kerajaan, mereka menunggangi kuda, ada yang dipegang tali. Tali itu biasanya terhubung di kepalanya kuda ini. Jadi waktu terhubung, dipegang tali ini, yang menunggangi kuda ini, dia bisa menguasai seluruh tubuhnya kuda ini. Demikian lidah kita Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai. Kalau kita sudah bisa menguasai lidah kita, seluruh tubuh kita ini bisa terkuasai. Hebatnya lagi nanti, bagaimana jahatnya lidah. Lidah yang kecil ini bisa, Yakobus berkata, seperti api yang kecil, mungkin hanya puntung rokok saja, bisa membakar hutan, bisa membakar. Tetapi lidah yang kecil ini juga bisa kita pakai memuji Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Dan Yakobus juga menceritakan, mengisahkan tadi seperti kapal dengan kemudi. Bayangkan Bapak Ibu, kapal yang besar hanya dikemudikan oleh kemudi yang sangat kecil yang biasanya ada di buritan. Toh, mau kemana haluannya, putar ke kiri, putar ke kanan. Kemudi yang kecil saja bisa mempengaruhi seluruh kapal ini. Kecil saja. Saya pernah lihat waktu saya pernah naik kapal, hanya kecil saja. Padahal kapal besar nih, bisa bermuat sampai ribuan orang. Kita contohkan saja kapal pesiar, beribu orang yang di dalam kapal ini, tetapi yang mengemudikan hanya kemudi yang sangat kecil. Demikian lidah kita Bapak Ibu, yang kecil ini bisa kita kemudikan, bisa mengarahkan seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.
yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Lidah yang kecil ini kita buat berkomunikasi, perpanjangan tangan Tuhan. Lidah yang kecil ini mari kita pergunakan untuk memberkati, dan lidah yang kecil ini juga kita pergunakan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Dasar kita dalam berkomunikasi, Bapak Ibu, harus didasari oleh kasih. Amin. Harus didasari oleh kasih. Kalau kita merasa di dalam gereja pun kita sudah merasa tidak ada kasih, bagaimana dengan kita di luar sana? Di dalam gereja kita juga tidak mau menyelesaikan masalah, ada komunikasi yang salah. Bagaimana dengan di luar, Bapak Ibu? Pengaruh berbisa dari lidah yang jahat. Ternyata lidah bukan sekedar mengarahkan hidup yang lebih baik, namun juga lidah memiliki pengaruh yang bisa jahat. Amin, Bapak Ibu. Mari lidah kita berkomunikasi menjadi pengaruh yang baik. Yakobus tadi memberikan perumpamaan api dan hutan. Hutan sering sekali kebakaran disebabkan oleh api yang kecil, dapat mengakibatkan kebakaran yang mungkin berhektar-hektar. Tuh, kalau istilahnya itu si jago merah. Si jago merah bisa membakar hutan berhektar-hektar. Padahal tadinya hanya ada bapak-bapak lewat buang sembarangan untuk rokoknya, membuat hutan ini terbakar sampai berhektar-hektar. Lidah yang tidak dapat dikendalikan dapat mengakibatkan kehancuran. Sepatah kata yang terlontar dapat mengakibatkan kepedihan dan luka pada orang lain. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, mari berkomunikasi memakai lidah kita, lidah yang membangkitkan, lidah yang membangun, lidah yang memberkati. Amin, Bapak Ibu. Ini waktunya jemaat Tuhan memakai lidah ini. Jangan sampai dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, haleluya, puji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi lidah yang sama juga kita mengutuki, menghakimi orang lain. Ini waktunya. Dan saya mau katakan, berkomunikasi yang baik itu salah satu tanda orang dewasa imannya, rohaninya di dalam Tuhan. Dan saya dalam hal ini masih belajar, Bapak Ibu. Saya masih banyak hal yang kekurangan, kelemahan, khususnya dalam berkomunikasi. Tetapi bagi kita yang sudah merasa kita lebih baik dari orang lain, yuk tunjukkan yang baik. Kalau kita merasa kita lebih dewasa, yuk tunjukkan kedewasaan sebagai anak Tuhan. Atau kita merasa yang lebih dari orang lain, yuk tunjukkan jadi berkat melalui komunikasi dengan orang lain. Bukankah pujian kita tadi berkata, menyenangkanmu hanya itu kerinduanku, tetapi waktu tersinggung sedikit langsung kecewa dan sakit hati. Tersinggung sedikit, bagaimana itu? Tiap hari ibadah, tiap hari begini, bahkan mungkin dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa itu? Tuh, jangan lupa Bapak Ibu, justru hamba Tuhan orang yang sangat bergumul dengan kehidupannya. Waktu tersinggung, hamba Tuhan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hamba Tuhan apa itu? Ingat Bapak Ibu, manusia tidak ada yang sempurna, tapi orang sedang berusaha di dalam kesempurnaan. Ada 3 hal yang tidak akan dapat kembali, Bapak Ibu. Yang pertama itu anak panah yang lepas. Tuh, waktu kita panahkan anak panah ini tidak mungkin kembali sendirinya, kecuali ada yang ambil. Tuh, yang kedua kata-kata yang diucapkan. Waktu kita berkata-kata kepada orang lain atau kepada siapapun, pada suami istri atau kepada anak-anak kita sekalipun, itu tidak akan pernah kembali. Makanya mari kata-kata kita kata-kata yang memberkati, yang membangun orang lain. Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang bersukacita, yang memberikan damai sejahtera, bukan kata-kata yang melemahkan. Yang ketiga yang tidak akan pernah kembali yaitu kesempatan yang hilang.
kepada Tuhan. Bukankah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Harusnya kalau kita diperlakukan seperti yang tidak kita mau, Tuhan terlebih dahulu mengalami hal yang demikian. Kalau kita diperlakukan ditolak ataupun diejek, Tuhan sudah terlebih dahulu mengalami hal yang demikian. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang berkomunikasi dengan baik, terpancar dari setiap tingkah laku dan perbuatan kita dan perkataan kita kepada orang lain. Katakan amin Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah seharusnya bisa mengendalikan lidah kita, perkataan kita yang kita lontarkan, sehingga siapapun tidak tersakiti. Ayat 9 tadi dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan. Diciptakan apa Bapak Ibu? Menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan, tetapi dengan lidah kita juga mengutuk, menyakiti orang lain, yang orang lain manusia ini yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Seharusnya hendaklah apa yang kita katakan itu mencerminkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saya mau katakan sekali lagi, seharusnya hendaklah apa yang kita katakan itu mencerminkan diri kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Saya tahu, mungkin saya juga banyak kesalahan pada jemaat Tuhan, pada orang-orang di sekeliling saya banyak kesalahan. Firman ini pun buat saya. Tapi mari kita mau diperbaharui terus-menerus oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita. Mungkin lebih mudah mengatakan kutuk, mungkin bagi orang lain, menghakimi orang lain. Tapi mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari berkomunikasi, berkata-kata, memakai lidah kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu kita berkata-kata, orang lain diberkati. Waktu kita berkata-kata, orang lain dibangkitkan, dibangunkan, orang lain bersuka cita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari ambil keputusan hari ini. Berhati-hati, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam berbicara. Mari berhati-hati dan bijaksana dalam berkomunikasi. Mari sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab dalam setiap perkataan kita. Mari kita berjanji hari ini di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kita berjanji, kita mau mengendalikan lidah kita. Katakan amin. Mari berjanji hari ini kita mau berkomunikasi yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Mari mempersembahkan kata-kata kita pada Tuhan. Bahkan kata-kata kita kepada Tuhan. Hanya mengatakan kata-kata yang benar, yang penuh cinta. Mengatakan kata-kata yang penuh cinta, bukan kata-kata yang penuh kebencian. Mari Bapak Ibu, komunikasi kepada orang lain, komunikasi yang baik. Jangan memberikan kebencian. Kita mungkin menceritakan satu dengan yang lain. Si anu itu begini loh, si anu itu begitu loh, supaya orang lain benci, atau supaya orang lain merasa kita ini hebat. Sebenarnya waktu kita berkata-kata, berkomunikasi dengan orang lain sedang menilai kita. Mungkin di depan kita mereka, oh iya, tetapi di belakang belum tentu mereka sepihak dengan kita. Mari berkata-kata penuh dengan perdamaian. Kita dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan mencari permusuhan. Harusnya kita mencari perdamaian, bukan memancing permusuhan. Kita anak-anak Tuhan ini. Kalau kita ada sedang masalah dengan orang lain, kita selesaikan dengan dia. Loh,
menyebarkan permusuhan, malah jangan kita menyebarkan kebencian. Kita anak Tuhan di sini. Kita ini orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah penuh dengan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita. Mari berkata-kata, jangan memancing permusuhan. Kata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Kata-kata yang membangun. Jangan justru kita mau menjatuhkan orang lain. Orang lain datang sama kita, malah kita jatuhkan dia. Mari berkata-kata yang benar, bukan yang sesat. Mari berkata-kata yang suci, bukan yang najis. Wah, kami ngangkat hati Tuhan. Kita mau persembahkan kata-kata kita ini untuk Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, mari berkata-kata penuh dengan cinta kasih, penuh dengan perdamaian, penuh dengan membangunkan, penuh dengan kesucian. Amin Bapak Ibu. Dan ini di akhir tema ini, komunikasi ini, dan kita akan memasuki tema yang baru. Mari dalam tema ini jangan kembali sia-sia, tetapi ada hal yang kita dapatkan yang membuat kita semakin hari semakin naik, yang membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Di tema yang baru kita juga akan diawali ibadah di rumah Tuhan ini. Bukankah ini kerinduan kita selama ini? Setelah lebih daripada 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing, hari ini kita mau beribadah di rumah Tuhan. Minggu yang akan datang, mari bawa sesuatu yang baru ke rumah Tuhan. Persembahkan yang baru ke rumah Tuhan. Mari hati yang baru kepada Tuhan persembahkan. Kalau masih hati-hati yang lama, ada kebencian, ada dendam, ada permusuhan, tinggalkan supaya kita beribadah di rumah Tuhan. Kita penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan corona boleh terjadi untuk supaya apa? Kita boleh berenung, kita boleh memperbaiki diri. Kita mungkin sedang bermusuhan dengan jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Kita di rumah Tuhan tidak bertemu. Apa yang kita rasakan waktu kita tidak bertemu dengan jemaat Tuhan dengan yang lain? Adakah kita merasa enak? Ya untunglah tidak ibadah, tidak bertemu dengan si anu itu. Untunglah corona ini tidak ada, supaya aku tidak bertatap mata dengan dia. Untunglah tidak ada ibadah di rumah Tuhan, supaya apa? Supaya aku tidak ketemu dengan dia. Senang. Padahal Bapak Ibu tahu, waktu orang Israel mau keluar dari Mesir hanya satu, supaya mereka datang beribadah di rumah Tuhan. Kalau tidak ada lagi kerinduan mau datang di rumah Tuhan, ya ada handphone saya kok ibadah. YouTube, live streaming, semua buka dari versi apa, gereja mana versi semua, dari denominasi apa, bisa. Tapi itu berbeda dengan kita di rumah Tuhan ini. Justru kalau di rumah Tuhan kita saling menggesek, itu tandanya Tuhan mau mendewasakan kita. Amin Bapak Ibu. Mari di minggu yang akan datang kita akan datang di rumah Tuhan ini dengan membawa sesuatu yang baru kepada Tuhan. Mari berkomunikasi dengan baik, menjadi anak Tuhan yang baik, berkomunikasi penuh dengan cinta kasih, berkomunikasi dengan kedamaian, saling membangun, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Mari saling kita melengkapi satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Komunikasi menjadi sesuatu yang kuat dalam kehidupan kita untuk mempersatukan kita jemaat Tuhan. Salah satu yang paling iblis senangi waktu apa? Jemaat Tuhan hancur. Salah satu yang iblis sangat akan senangi waktu jemaat Tuhan tidak mengalami kesatuan. Bukankah sering kita kumandangkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuh bercerai kawin lagi, bukan itu. Bercerai kita runtuh. Kalau kita sudah hancur Bapak Ibu, tidak satu lagi, mau berdoa mau bagaimana bersatu. Bukankah firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat, aku hadir, 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir. Kalau kita tidak lagi berkumpul, tidak lagi sehati, bagaimana Tuhan mau hadir Bapak Ibu? Mari hari ini ambil keputusan sore hari ini,
Kita berjanji di hadapan Tuhan, kita memperbaiki komunikasi kita. Komunikasi kita kepada Tuhan, komunikasi kita dengan jemaat Tuhan, komunikasi kita dalam berkeluarga, anak-anak, suami, istri, supaya apa? Terpancarlah kemuliaan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari jadi berkat, mari menjadi anak-anak Tuhan yang boleh saling membangun perkataan, komunikasi yang baik, supaya apa? Supaya kita bersatu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami boleh melakukan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus mula Tuhan, kami boleh melakukannya. Roh Kudus Engkau bekerja hari ini bagi setiap kami, menjamah setiap hati kami, lidah kami, mulut kami, supaya Tuhan mulut kami ini Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak kesalahan kami Tuhan, banyak kekurangan kami, bahkan seringkali kami satu dengan yang lain Tuhan. Komunikasi kami salah paham, kami kecewa, kami sakit hati, kami benci, kami dendam. Ada permusuhan di dalam kami. Tapi hari ini Tuhan ampunkan kami, supaya kami Tuhan menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Kasih Tuhan terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Bersatukanlah kami Tuhan. Kalau ada di tengah kami hari ini yang kami boleh salah paham Tuhan dengan komunikasi kami, ampunkan kami. Tanpa Tuhan kami harus meninggikan egois kami satu sama lain, tapi kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ubahkan hidup kami, tolong kami Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman yang perlu kita perhatikan hari ini, bahwa untuk menindaklanjuti pengumuman dapat gembala kita yang minggu lalu, bahwa kita tanggal 5 Juli atau minggu yang akan datang, rumah Tuhan ini akan dibuka kembali dan kita akan beribadah di tempat ini kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Mari perhatikan Bapak Ibu bahwa jemaat Tuhan wajib memakai masker waktu beribadah. Sebelum masuk rumah ibadah, rumah Tuhan ini, kita mencuci tangan dan memakai hand sanitizer, dan suhu kita akan dites. Ini yang perlu kita perhatikan. Hal-hal yang lain yang akan bersangkutan dengan hal itu akan kita umumkan kembali di hari-hari yang akan datang, atau ada di grup yang akan disebarkan nantinya. Jadi demikian pengumuman bagi kita jemaat Tuhan. Persiapkan hati kita untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan ini. Tuhan berkati kita semua. Salam. Kita tutup ibadah kita hari ini. Kita terima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah bersuka cita dan kami merasakan damai yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Terus penuhi kami dengan kasih yang daripada Tuhan, supaya kami boleh hidup, supaya kami boleh ada menjadi berkat Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sepanjang minggu ini untuk minggu depan kami boleh beribadah ke rumah Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami semuanya mau diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau di mana saja berada. Tuhan berkati kita semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyinari wajahnya dan berikan kita damai yang daripada Tuhan. Kami terima berkat ini Tuhan, di dalam satu nama, yaitu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin.